Marilah teman-teman sebelum kita belajar dan kemudian kita berdoa mulai. Berdiri, beri salam kepada ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap ya? Oke, kalau kita sudah siap, Ibu mau tanya, hari ini kalian pergi ke sekolah dengan apa? Ada yang berjalan, ada yang bersepeda, ada yang diantar. Siapa yang antar? Ibu. Nah, sejak kalian dari rumah berjalan, ada yang mengayuh sepeda, ada yang diantar dari gerbang ke dalam sekolah, kalian melakukan apa? Berjalan dengan apa? Dengan kaki, dengan tubuh kita, dengan cara apa? Bergerak, berlari atau berjalan menuju ke kelas, menuju dalam kelas kalian dengan berjalan melakukan gerak. Kemarin kita sudah belajar IPAS tentang materi IPAS yang disampaikan. Kemarin kita belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Oke, Zahra. Bagaimana tubuh kita bergerak? Oke, bagaimana tubuh kita bergerak? Tepuk tangan dulu, kasih aplaus dulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Di sini Ibu mengharapkan dalam tujuan pembelajaran ini kalian dapat mengenal rangka, sendi, dan otot beserta fungsinya. Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita, jenis sendi dan otot. Yang ketiga, dapat mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, dan otot menjalankan fungsinya. Jadi hari ini kita belajar tentang topik A, rangka, otot, sendi, dan syaraf. Oke, sudah siap semua? Siap. Menambah semangat kalian untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri. 1, 2, 3. Garuda
harus berhati-hati dalam berjalan. Kalau berjalan tadi kita melakukan apa berarti? Gerak. Oke. Nah, jadi setelah itu, sebelum kita melakukan percobaan membuat replika tangan, kita kerjakan dulu pertanyaan esensial ya. Yang pertama, kita jawab dulu ya pertanyaan ini sebelum kita melangkah membuat replika tangan. Yang pertama, apa itu rangka, sendi, otot, dan syaraf? Yang kedua, untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan syaraf? Yang ketiga, bagaimana rangka, sendi, otot, dan syaraf membantu kita bergerak? Oke, nah kita jawab satu persatu. Kerangka yang ada di dalam tubuh kita terdiri dari tulang-tulang yang memberi bentuk dan melindungi organ dalam. Fungsinya memberikan dukungan agar tubuh kita berdiri dan bergerak. Cara kerja rangka memberikan dukungan agar tubuh kita berdiri dan bergerak. Sendi, tempat bertemunya dua tulang yang membuat kita bisa bergerak. Fungsinya untuk memberikan gerakan yang fleksibel seperti membungkuk, melompat, dan berjalan. Cara kerjanya membuat tulang bisa bergerak ke berbagai arah dengan mudah. Otot, jaringan yang bisa mengencang dan mengendor untuk menggerakkan tubuh. Fungsinya untuk membantu kita melakukan berbagai gerakan seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Cara kerja otot menarik tulang sehingga menciptakan gerakan. Syaraf, jaringan yang mengirim sinyal antara otak dan tubuh. Fungsi untuk mengirim pesan dari otak ke tubuh dan sebaliknya. Cara kerja syaraf mengirimkan sinyal dari otak ke otot kita. Sistem saraf, jaringan dalam tubuh yang mengatur kerja organ tubuh dan menyalurkan rangsangan ke anggota tubuh tertentu. Di sini ada 3 sifat-sifat yang dimiliki otot. Yang pertama, kontraktilitas atau otot bisa memendek ketika kontraksi. 2. Ekstensibilitas, otot bisa memanjang ketika kontraksi. 3. Elastisitas, otot bisa kembali ke ukuran semula. Jenis-jenis otot pada tubuh pada manusia ada: 1. Otot polos, bentuk ototnya gelondong seperti potongan-potongan kayu. Bekerja tanpa kita sadari, kita perintahkan. Terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, dan sebagainya. Saat bernapas, otot diafragma dapat mengembang atau mengempes secara otomatis tanpa kita perintahkan. 2. Otot lurik, bentuknya seperti serabut seperti kabel, menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar saat kita mengangkat benda. Otot ini akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. Saat mengunyah otot, rangka pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang. Yang ketiga, otot jantung. Bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut satu dengan serabut yang lain. Hanya terdapat di dinding jantung, bekerja tanpa kita sadari. Saat tidur, makan, atau belajar, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Di sini ada sendi. Berdasarkan arah geraknya, sendi dibagi menjadi 6 macam. 1. Sendi putar. Nah, ini sendi putar terdapat di antara tulang leher dan tengkorak. 2. Sendi pelana, penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang
siku jari. Sendi geser, sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan, dan sendi pada ruas tulang belakang. Sendi engsel, sendi pada lutut dan siku-siku. Sendi pada sendi gulung, sendi pada tulang rahang. Sendi peluru, sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang pinggul dengan tulang paha. Sendi pada bahu yang menghubungkan tulang dengan tulang lengan. Jawaban yang kedua, coba siapa yang bisa? Tadi pertanyaannya apa nomor 2? Pertanyaan nomor 2, coba kalian lihat, untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, dan syaraf? Adakah yang bisa menjawab? Ayo. Ya. Rangka merupakan kumpulan dari tulang berfungsi untuk membentuk dan membentuk tubuh serta melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Oke, fungsinya rangka yang paling utama adalah untuk menyangga tubuh dan alat gerak rangka. Rangka juga menjadi tempat melekatnya ligama, otot, jaringan lunak, dan organ tubuh kita. Tanpa rangka, tubuh kita tidak bisa berdiri tegak. Selain itu, rangka yang dibantu sendi dan otot dapat membantu manusia menggerakkan tubuh. Yang ketiga, siapa lagi? Ayo. Gifty bisa menjawab nomor 3. Adalah tempat dua tubuh bertemu dan membuat tulang dapat bergerak. Oke, ada yang lain? Oke, Rega. Otot melekat pada tulang yang membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat merekam dan menekan sesuai kebutuhan. Oke, saat kita menggerakkan tubuh secara sadar, misalnya saat berlari, maka otak akan memerintahkan organ gerak kita. Maka dari itu, otak membutuhkan bantuan syaraf sebagai penyalur pesan kepada otot-otot tubuh kita. Akan menerima pesan itu segera untuk melakukan apa yang diperintahkan dengan melakukan gerakan kontraksi dan relaksasi. Akibat dari aktifnya otot tulang ikut bergerak sesuai dengan tugasnya. Peran sendi adalah membuat akar tulang dapat digerakkan. Setelah proses tersebut, tulang kaki, tangan, dan tulang lainnya dapat bergerak dalam waktu yang sama selama proses bergerak. Rangka tubuh kita menjaga dan menopang tubuh agar tetap seimbang. Oke. Senang belajar IPA hari ini? Sebelum kita membuat replika tangan, coba kalian angkat tangan kalian. Nah, kalian gerak-gerakan. Nah, apa yang terjadi? Apa yang membuat tangan kalian bergerak itu ada apanya? Ada tulang, otot, sendi. Makanya bisa bergerak tangan kalian. Kalian bisa bayangkan kalau tangan kalian tidak mempunyai otot, sendi, tulang, akan apa tangannya? Iya, tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Kalau dia tidak ada tulang, dia akan lentur, tak bisa digerakkan, tak bisa dilipat, ya. Oke, sekarang sudah siap? Sudah siap alat peraganya? Coba kalian tunjukkan alat peraganya. Kalian lihat di buku kalian. Alat peraga, petunjuk-petunjuk yang ada di buku.
Nah, ini bentuknya nanti kalau sudah jadi. Sekarang kalian perhatikan langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Oke? Apakah ada yang kesulitan dalam menggambar tangan? Tidak. Soalnya tangan sendiri ya. Bukan tangan ibu. Kalau tangan ibu susah kalian gambarnya. Oke. Ya, ya. Ayo, mana ini gambarnya? Ya. Ini ada yang potong. Ayo. Ayo, ada yang motong biar cepat selesai. Sudah? Ya. Ada yang kesulitan menggambar tangan? Ya. Bisa ya? Sambil kalian menggambar, Ibu ingin membagikan LKPD untuk kalian diskusikan dengan tim kalian ya. Nah, silakan nanti diisi dari hasil diskusi kalian tentang replika tangan. Kalian bisa mendemonstrasikan ke depan untuk memberikan hasil dari replika tangan yang kalian kerjakan. Ada yang sudah jadi gambar belum dikasih gambarnya saja, coba ada yang sudah jadi gambar replika tangannya? Oke, sudah semua? Sudah jadi semua? Oke. Sekarang yang kedua, silakan kalian buat antara tulang sendinya dan ototnya. Pakai apa? Coba. Untuk tulangnya pakai apa? Untuk ototnya pakai apa? Dilihat di buku panduannya. Ya, dibaca dulu panduannya biar tahu apa yang akan dipakai untuk replika tangan. Gunanya untuk apa? Bahan yang kalian bawa tadi gunanya untuk apa-apa? Sedotan untuk apa? Talinya itu untuk apa? Silakan kalian diskusikan dengan kalian
Ayah, kelompok mochi, apakah sudah? Belum. Ya. Kelompok lega? Belum. Kelompok gipti?
bergerak seperti yang diinginkan, sedangkan azam menggambarkan tulang, benang menggambarkan otot. Coba kalian peragakan. Kak, apa replika itu? Kalau ditarik benangnya, dia akan menjadi bagaimana? Oke, ada yang mau menanggapi hasil karya temannya? Boleh ditanyakan kepada anggota kelompoknya. Jika ada yang kalian belum tahu apa gunanya ini, itu boleh ditanyakan. Ayo. Ada yang mau ditanyakan dengan temannya? Oke? Oh, dia menanya, sedotan itu untuk apa? Ini sedotan adalah menggunakan kertas agar kertas dapat ditarikan benang. Untuk menguatkan kertas kalau ditarik benang. Ya, oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Ada yang sudah jadi lagi? Apakah ada yang beda? Ayo. Kenapa kok kayaknya ngantuk? Apa capek? Oke, untuk kita semangat, ayo berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Ayo semua berdiri. Oke. Kita tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dang dang dang, set, Oke. Sudah semangat? Sudah ngantuk lagi? Oke. Siapa kelompok siapa yang sudah selesai? Silakan demonstrasikan. Oke, kelompok mereka. Silakan maju ke depan. Oke, ayo didemonstrasikan hasil karyanya. Menggerakkan agar kertas dapat mengikuti benang. Jika menggunakan bagian kertas akan menengkuk melihat, sedangkan tali berfungsi untuk menarik replika jari. Tanpa tali tidak dapat bergerak seperti diinginkan. Sedangkan karton menggambarkan tulang sendiri dan tali menggambarkan otot. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang bisa menanggapi? Saya Oke. apakah fungsi tali? Ayo, tali dalam replika tangan itu gunanya untuk apa? Ayo. Tali berfungsi untuk menarik replika jari. Tanpa tali tidak dapat bergerak seperti diinginkan. Oke, tali fungsinya untuk menarik replika jari. Kalau ada tali, dia bisa ditarik sesuai keinginan kita. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3.
Lebih? Nih, kasih temannya kalau lebih. Silakan kalian tulis nama dan jawab soal yang ada dalam pertanyaan itu. Kurang? Lebih? Kurang berapa? Wah, siapa ketawa nyontek, nanti nilainya berkurang ya. Ya, silakan ditulis nama. Ya, berkurang satu. Ya, jangan lupa tulis nama.
Boleh, Nyon? Boleh.
Kalian satu lagi ya, semangat. Ika, dua lagi. Oke, semangat. Rega sudah? Oh, satu lagi. Oke. Ika sudah?
Boleh sambil berdiri. Rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam gerak manusia. 2. Rangka merupakan kumpulan dari tulang berfungsi untuk membentuk dan membongkar tubuh serta melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Ya, lainnya didengarkan. 3. Sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan membuat tulang kita dapat bergerak. 4. Otot melekat kepada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat merendang dan menegak sesuai kebutuhan. Oke. Jadi kalian sudah tahu fungsi rangka, fungsinya otot, fungsinya sendi, dan fungsi syaraf. Karena di dalam tubuh kita mempunyai semua, tidak ada yang tidak mempunyai tulang, tidak mempunyai rangka, semua punya. Jadi rangka dan otot sendi merupakan bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam gerak manusia. Oke, terima kasih. Kasih apa untuk Zara? Telah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Senang kita belajar IPAS hari ini? Senang kita belajar IPAS hari ini ya. Kalau senang berarti kita belajarnya menikmati ya. Senang. Intinya kita belajar harus senang dulu. Kalau sudah senang pasti kita akan memperhatikan. Oke, sebelum kita tutup pelajaran IPAS hari ini, ayo kita bernyanyi dulu. Bernyanyi adab terhadap guru ya, bisa?